A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, ya, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di channel YouTube iDream TV dalam program Hikmah, ya, himpunan kisah dan motivasi hidup, ya, di mana insyaallah kita akan coba menggali berbagai peristiwa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang-orang sebelum kita, ya, untuk kita ambil hikmah, ya, dalam rangka memperbaiki kekurangan diri kita, ya, dan menyempurnakan, ya, segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya. Dalam program hikmah kali ini, ya, masih, ya, kita berbicara bagaimana, ya, menguatkan karakter kita sebagai seorang muslim yang tangguh. Ya. Salah satu caranya, ya, salah satu motivasi yang penting, ya, bagi kita untuk meningkatkan kualitas ketangguhan kita sebagai seorang mukmin adalah menjadi orang yang kaya raya. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ya. Kalau kita lihat kehidupan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, ya, mereka bukanlah orang yang alergi dengan kekayaan, ya, bukan orang yang alergi dengan kekayaan. Memang ada bab zuhud, ya, tetapi zuhud ini tidak dimaknai sebagai hidup miskin, ya. Ya, hidup sederhana, tidak, ya. Tapi zuhud di sini adalah bisa, ya, menjauhkan hati dari kecenderungan kepada dunia. Bukan berarti dia nggak punya apa-apa, dia punya banyak hal, ya, kayak Sayyidina Utsman bin Affan misalnya. Dia orang kaya itu, ya. Sampai sekarang itu, ya, kebunnya masih ada karena diwakafkan, ya. Hotelnya masih ada, Hotel Utsman bin Affan. Hotel itu dibangun di atas tanahnya, lalu kemudian dana-dananya termasuk dari kebun-kebunnya, bahkan katanya kebun kurmanya Sayyidina Utsman bin Affan itu yang diwakafkan sampai sekarang itu bisa menghidupi, ya, berbagai mahasiswa beragam, ya, kalangan mahasiswa, ada pendidikan beasiswa lah gitu, ya. Yang saya dengar begitu. Jadi punya harta banyak, ya. Ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya. Satu ketika dulu, ya, dalam satu riwayat, ya, disebutkan bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya, datang ketika Rasulullah wafat, sudah lama wafat, ya. Maka beliau datang, ya. Jadi beliau dagang lah, ya, merantau gitu, lalu kemudian bawa barang dagangan dari daerah lain ke Madinah. Itu untanya aja sampai panjang, ya, mungkin sekitar 600 ekor unta, ya, dengan barang dagangan penuh, ya, dalam riwayat begitu, bisa dibaca di kitab Rijalun Haula Rasul, ya, dan kisah tentang Nabi Muhammad, kisah tentang Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya. Banyak itu, ya, hartanya, ya. Sayyidina Abu Bakar juga pedagang, ya. Ya, ada beberapa sahabat lah, ya, yang memang mereka adalah orang-orang yang kaya, yang punya kebun luas juga banyak. Tapi mereka adalah orang yang zuhud, ya,
karena hatinya tidak condong kepada dunia yang mereka miliki. Ya. Di tangan mereka dunia menjadi harta yang melimpah itu menjadi bermanfaat, karena Rasulullah menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas, ya, sebaik-baik manusia adalah yang mendatangkan manfaat. Ini harusnya menjadi motivasi bagi kita agar kita menjadi orang yang kaya raya. Ya, kita berharap ya diberikan kekayaan oleh Allah dengan harapan apa? Kekayaan itu kemudian mendatangkan manfaat bagi orang lain. Ini juga harus menjadi motivasi. Jadi orang muslim ya yang tangguh itu ya, bukan berarti kemudian ya yang bisa menjalani, bukan hanya lah saya katakan, bukan hanya orang yang kemudian bisa menjalani kehidupan kemiskinannya dengan kesabaran ya. Tetapi juga bisa hidup di dalam kekayaannya yang melimpah ruah gitu. Tetapi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang begini? Ada dan banyak. Ya, jadi kita harus paham ini. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala ya mukmin yang berdiri lebih baik daripada mukmin yang duduk. Ya, dalam Al-Qur'an kan demikian ya disebutkan. Dan ketika kita punya harta yang banyak, maka kita bisa mengamalkan ya ayat-ayat tentang berinfak fi sabilillah. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Ya. Hendaklah kalian menafkahkan harta kalian ya, membelanjakannya di jalan Allah ya, harta sebelum datang kepada kalian satu hari di mana pada hari itu tidak ada perniagaan, dalam surah Ibrahim ya. Jadi kalau mau berbisnis mendapatkan pahala di dunia ini, nah ini juga harus menjadi motivasi bagi kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang mengamalkan ayat tentang infak fi sabilillah kalau kita orang miskin, kita nggak punya harta. Tetapi ketika kita punya harta, kita kaya raya, maka kita bisa mengamalkan ayat berinfak fi sabilillah. Ini juga harus menjadi motivasi. Ya, bahkan kalau kita baca biografinya Rasulullah SAW, dulunya beliau adalah pedagang. Ya, sebelum beliau fokus ya menyampaikan risalah dakwahnya, beliau dulu hidup sebagai seorang pedagang. Rasulullah paham bisnis ya, bahkan termasuk orang yang kaya raya ya, Rasulullah itu ketika beliau sudah menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nah, Rasulullah kalau dagang untung terus ya, gitu ya. Karena memang dagangnya jujur. Jadi Rasulullah pernah berada ya, pernah merasakan ya, bagaimana menjadi orang kaya raya. Dan kalau Rasulullah mau kekayaan itu tetap bisa bertahan gitu kan, karena Rasulullah pernah ditawari gunung jadi emas, tapi Rasulullah nggak mau gitu kan. Nah, bagi Rasulullah ya cukuplah apa yang Allah berikan bagi diri. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan cukuplah bagi Muhammad dan keluarga Muhammad makanan untuk memberikan kekuatan. Nah, itu zuhudnya Rasulullah di situ gitu kan. Ya, tapi kalau Rasulullah mau kaya raya ya, dalam konteks ya, secara personal bisa saja. Tapi kan beliau tahu ya bahwa beliau adalah seorang nabi yang segala tindak tanduknya, tingkah lakunya menjadi contoh dan hukum. Kalau Rasulullah kemudian menerima tawaran ya gunung jadi emas gitu kan, dan itu beliau kuasai kaya raya, bisa jadi nanti ya fokus beliau pecah ya, nggak lagi kepada umatnya. Tapi ya udah ngurusin harta juga itu kan. Ya itu untuk Rasulullah secara kekhususan begitu. Nah, untuk umatnya, nah kita bisa ambil bagian. Nah, ada yang fokus menyampaikan ilmu, berdakwah, inilah para dai, para ulama itu kan. Ada yang fokus kepada bagaimana mengatur negara, jadilah umara ya, bagian dari pemerintah, terjun ke politik. Ya,
Bagaimana cara umat Islam agar bisa ya menjalankan pemerintahannya dengan baik sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ini kan bicaranya politik ini. Harus ada umat Rasulullah yang kemudian jago dalam bidang ini, ya, lihai, handal gitu ya. Kalau dulu ada namanya Sayyidina Amr bin As, ya, itu jago berpolitik lah itu ya. Orang Islam harus punya itu. Nah, ini menjadi motivasi ya, jadi sahabat iDream ya, yang punya kekuatan modal ya untuk menjadi anggota legislatif atau menjadi pemimpin kepala daerah, manfaatkan ya. Ya, kalau kata Ustadz Somad begitu kan ya, berkuar-kuar Ustadz ceramah gitu kan ya, untuk mengharamkan ini itu ya kurang efektif kalau kemudian ya, umaranya pemerintahnya nggak mendukung. Tapi kalau umara cukup aja tanda tangan ya, pakai perda, keluar bikin perda, tanda tangani perda kemudian diterapkan. Jadi itu ya. Bisa ditegaskan itu kan. Jadi ini penting bagi kita. Nah, bab kekayaan juga demikian ya, ketika berbicara umat kita, umat Nabi Muhammad harus ada ya, dan harus banyak begitu ya umat Islam yang kaya raya, dan kenyataannya pada hari ini ya sahabat iDream ya, penguasa itu lebih berkuasa daripada penguasa. Pengusaha ya, pengusaha yang kaya raya itu menjadi lebih berkuasa daripada penguasa. Ya, dan itu realita pada hari ini ya. Banyak penguasa-penguasa pemerintah ya, pejabat-pejabat yang kemudian tunduk kepada para pengusaha ya. Hukum bisa diatur, undang-undang bisa dimodifikasi gitu ya. Bahasa resmi kan revisi ya, sebetulnya modifikasi gitu ya. Mudah ya. Jadi dalam hierarki kekuasaan itu ternyata penguasa paling tinggi hari ini adalah para pengusaha yang kaya raya. Nah, ini harusnya menjadi motivasi bagi kaum muslimin untuk menjadi kaya. Sehingga kita punya daya tawar yang tinggi gitu ya. Ketika kita berada pada sisi orang Islam, punya kepentingan agama yang harus kita jaga ya, lalu kemudian berhadapan dengan penguasa misalnya ya, yang nauzubillah jangan sampai ya terjadi punya penguasa yang zalim gitu kan. Kalau kita punya dana, punya modal, punya kekayaan, itu bisa kita punya bargaining yang tinggi, tawar ya. Sehingga tidak mudah ya kepentingan kita sebagai seorang muslim atau kemaslahatan orang banyak kemudian dilindas ya, seperti di India misalnya kan, itu kan begitu ya. Nah, ini yang kemudian kita harus paham. Nah, secara pribadi ya sahabat iDream yang dirahmati Allah, salah satu cara dan juga hal yang bisa memotivasi kita untuk menjadi kaya adalah adanya perintah atau kewajiban melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji ini kan adalah satu perintah yang wajib tetapi dengan syarat memiliki kemampuan. Ini kan kalimatnya walillahi 'alan nasi hijjul bai'a man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan haji kepada manusia ya, bagi mereka yang memiliki kesanggupan untuk menempuh perjalanan, gitu kan. Nah ini bagi kita orang-orang Islam yang ada di negeri yang jauh dari Mekah, ya kalau yang dekat-dekat sih ya ini nggak jadi persoalan ya, mereka bisa nyebrang, bisa ke Mekah dengan jalan kaki, dengan naik mobil. Tapi kita yang jauh nih ya di timur gitu kan Indonesia, ke sana nyebrang lautan yang luas begitu ya. Maka untuk bisa berhaji ya ini bukan hal yang mudah, bukan hanya sekedar kemampuan fisik ya, tetapi lebih dari itu kita harus punya kekuatan finansial juga. Makanya kalau dulu ya orang yang di Indonesia yang bisa berhaji itu dikenal sebagai orang-orang yang kaya, yang punya duit gitu kan. Sanggup bayar ongkos naik kapal ya. Di kapalnya lama itu, bisa sebulan gitu kan. Makanya orang pergi haji dulu ya, kalau cerita-cerita dari bapak saya ya, almarhum Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu.
Bagaimana dulu ayah kakek saya dulu pergi haji itu orang kaya itu punya tanah di mana-mana itu. Pergi haji naik kapal laut gitu maksudnya. Bawa bekalnya harus banyak ya, karena di perjalanan ibadah haji itu perginya sebulan, pulangnya sebulan, di sana sebulan, 3 bulan. Ya. Bekalnya harus banyak. Sekarang juga sama ya, kalau bicara ongkos haji, bahkan ya Kementerian Agama hari ini ya sudah mengarah kepada penekanan itu ya, bahwa haji itu harus didasarkan kepada istita'ah ya, kesanggupan, termasuk ya kesanggupan finansial gitu kan. Maka subsidi untuk haji ini ya, lambat laun akan dicabut. Jadi asli ya orang yang bisa pergi haji itu yang punya uang begitu kan. Nah, kalau bicara istita'ah dari segi finansial gitu kan. Kesanggupan dari segi kesehatan jasmani ya, jadi pertimbangan gitu kan. Nah, ketika orang Islam ya, sadar ya, kita ini diwajibkan pergi haji ya, dengan syarat mampu, maka harusnya orang Islam kemudian ya, memotivasi dirinya untuk kemudian bisa mengumpulkan uang ya, harta untuk modal dia pergi haji. Kalau laki-laki udah kebayang dah ya, minimal bisa pergi haji berdua dengan istri. Ya. Kalau lebih luas lagi pergi haji dengan anak-anak. Kalau anaknya ada 3 ya berarti berlima lah tuh ya. Idealnya 4 ya. Suami istri, anak 2 itu. Saya kan begitu ya. Anak 2. Bagaimana kemudian bisa berangkat haji bareng-bareng sama anak kita? Kalaupun nggak bareng-bareng haji ya minimal umroh bareng dengan anak-anak kita. Ini harus memotivasi kita untuk menjadi kaya ya, karena sekarang itu kalau berbicara pergi ya, ibadah haji dan umroh ya itu tadi ya, kembali kepada kebijakan pemerintah, uangnya ongkosnya mahal gitu kan. Apalagi sekarang haji umroh backpacker atau haji backpacker kan dilarang untuk Indonesia ya, padahal Arab Saudi nggak masalah ya. Di Indonesia dilarang ya, karena kita ada banyak kepentingan travel biro-biro umroh di situ kan. Ya nggak apa-apa, karena itu juga bagian dari ya, urusan orang-orang Islam ya. Ya dengan adanya travel umroh ya kita juga memperkaya orang-orang Islam lah gitu kan. Nah, artinya uang itu beredar di antara kaum muslimin juga, memperkuat ekonomi kaum muslimin. Ya, kita support juga itu kan. Nah, ini harus menjadi motivasi bagi kita bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang kaya. Nah, ini anak-anak kita juga kita ajarkan kepada mereka. Nah, berjuanglah kamu jadi orang yang kaya, punya harta banyak. Karena kamu nanti akan pergi melaksanakan ibadah haji. Kamu dengan istri kamu, dengan anak-anak kamu, syukur-syukur bisa menghajikan aku, papa nih, ibu sebagai orang tua kamu. Itu kan banyak ya anak-anak kita yang lahir dari keluarga miskin bertekad yang mau jadi kaya. Kenapa? Ingin menghajikan orang tua, ingin mengumrohkan, ingin umroh sekeluarga. Bahkan tidak sedikit ya, ada banyak juga yang sampai ngumrohin tetangga, ngumrohin anak buah. Ini menjadi motivasi harusnya. Jadi kalau ditanya kenapa kamu mau jadi orang kaya? Saya ingin menghajikan orang tua saya ingin menghajikan keluarga saya ingin ngangkat pergi umroh bareng-bareng dengan tetangga-tetangga sekampung. Keren itu ya. Saya ingin bisa mengumrohkan guru saya, ya, guru ngaji saya misalnya, kan banyak ya guru-guru ngaji di kampung-kampung ya. Yang berdedikasi, senang banget kalau dikasih hadiah pergi umroh. Ya. Ini juga menjadi motivasi bagi kita. Ya. Belum lagi motivasi itu tadi ya, bahwa kita harus bisa menjadi pribadi yang menunaikan zakat. Zakat itu kan hanya bisa ditunaikan oleh orang yang punya harta, kan begitu. Makin banyak harta yang kita bayar zakatnya, makin besar pahala kita dalam amal zakat. Tapi kalau orang miskin, dia menjadi mustahik, bukan muzaki. Tentu pahala ya beda ya. yang dapat pahala besar yang muzakinya, yang mustahik. Ya.
dia menerima zakat begitu kan. Nah, ini juga harus menjadi motivasi. Ya. Kalau kita perhatikan ya sahabat iDream ya, pada dasarnya ya, ada banyak syariat ajaran agama kita yang bisa dijadikan sebagai motivasi bagi kita untuk berpikir bagaimana caranya menjadi orang yang kaya raya. Itu tadi selain ibadah haji dan umroh, kurban ya. Kurban itu makin besar makin bagus kan begitu. Terbaik lah gitu kan. Yang terbaik begitu kan. Ini juga bisa harus menjadi motivasi. Saya maunya tiap kurban itu sapinya yang limosin, yang harganya 100 juta. Nah, ini jadi motivasi. Kalau di selebritis saya kagum ya dengan sosok Irfan Hakim itu. Setiap tahun kurbannya itu sapinya besar. Bahkan lebih dari itu ya Irfan Hakim ini sampai menjalin kedekatan ya dengan hewan kurbannya, dikasih nama, gitu kan, dipelihara setahun kalau nggak salah ya. Udah terjalin itu hubungan ya istilahnya itu. Udah sayang dikorbanin. Wah, berapa kali saya episode beliau nangis ya. Menyaksikan ya, hewan yang sudah dipeliharanya kemudian dikurbankan. Nah, ini luar biasa ya. Menjadi satu contoh yang bagus lah ya bagi kita kaum muslimin dan memotivasi kita juga untuk bisa seperti dia gitu ya. Nah, ini anak-anak kita ajarkan. Kamu harus jadi orang kaya, kamu nanti kurban yang paling bagus ya, biar sekampung bisa makan daging. Nah, kalau kurban ini cuma kambing paling yang makan 10, 20 rumah gitu. Kalau kamu kurban sapi besar ya, orang sekampung bisa makan daging sapi. Belum lagi akikah, itu juga syariat ya, bagian yang harus kita penuhi ya, dengan materi kan, dengan harta. Berapa banyak ya orang Islam yang kemudian tidak bisa mengakikahkan anaknya karena nggak punya uang. Akhirnya jadi pertanyaan, boleh nggak saya mengakikahkan diri saya? Ya, sebetulnya kan kewajibannya itu gugur karena itu kan hal yang harus dilakukan oleh orang tua gitu kan. Ya. Tapi karena orang tua yang nggak mampu, ya, akhirnya banyak yang kemudian inisiatif mengakikahkan diri. Itu adalah fikihnya itu kan. Nah, jadi ini yang menjadi dasar ya untuk kita memotivasi diri kita menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kelompok orang yang kaya. Nah, dalam hal ini sahabat iDream yang dirahmati Allah ya, ini sekedar menjadi apalah istilahnya penambah inspirasi lah nih bagi sahabat iDream yang mungkin wah ini Abi Kenji serius juga nih ya. Emang saya harus kaya ini gitu kan. Tapi gimana nih? Apa yang harus kita lakukan ya supaya kita bisa terjun ke dunia usaha yang bagus. Nah, ini ada beberapa lah ya yang mungkin bisa ditekuni oleh sahabat iDream yang saya kumpulkan dari berbagai sumber ya. Celah-celah pintu usaha. Kalau sekarang sebetulnya banyak ya. Bahkan kalau yang punya perangkat perangkat untuk ngonten ya, handphone yang bagus ya. Plus apalagi gadget-gadget yang lainnya, bikin video diposting di aplikasi YouTube, IG, Facebook itu kan dapat uang juga ya. Mudah, itu bisa gitu kan, tinggal kontennya aja ya kita susun supaya lebih baik ya dan tidak melanggar ketentuan syariat. Ya di luar itu ya mungkin nggak ada yang nggak serk lah dengan dunia itu ya, karena nggak jelas unsur kehalalan keharamannya. Kayak TikToker gitu kan penghasilannya banyak yang besar gitu ya, ada selebgram dan macam-macam, ada YouTuber gitu kan. Nah bagi Anda yang mungkin kurang serak dengan jalan itu untuk menghasilkan kekayaan, bisa coba bidang lain. Apa contohnya? Bidang penulisan ya. Ya mungkin jadi jurnalis ya, atau mungkin membuat buku ya, membuat media belajar anak-anak ya, yang bisa dimanfaatkan oleh para pelajar, atau juga mungkin menjadi penerbit ya, atau membuat percetakan. Kalau sekarang ini kayak
musim-musim kampanye itu percetakan laris ya, dari mulai bikin flyer, ya stiker, ya itu kan itu agenda 5 tahunan itu. Ya. Jadi pasti akan ada itu konsumennya. Teman saya beberapa orang terjun di dunia percetakan, alhamdulillah, gitu. Ya. Dan banyak sekarang yang membutuhkan jasa percetakan. Ya, silakan ya, diterjunkan ke sana kalau memang punya bidangnya. Atau yang kedua bisa juga membuat rumah produksi. Nah, ini juga kaitannya dengan produksi tayangan-tayangan ya. Sekarang bahkan itu tadi ya sudah ada medianya, kita bisa punya TV sendiri gitu kan. Ya, tinggal bikin akun YouTube ya, akun IG gitu ya, akun TikTok, lalu kemudian buatlah ya konten-konten tayangan-tayangan yang sifatnya membangun. Ya ini juga bisa menghasilkan uang sebenarnya. Ya nanti pakemnya macam-macam ya, mau rumah tangga, pendidikan, kajian, itu juga bisa kita tekuni ya. Minimal sebagai samping. Tapi banyak kok sekarang menjadikan konten kreator sebagai pekerjaan utama ya, karena memang uangnya besar. Atau menjadi agen ya, atau reseller. Nah ini banyak ya, produk-produk seperti baju, buku, kebutuhan rumah tangga. Apalagi sekarang ya dengan adanya kemajuan teknologi informasi ya, internet itu. Sekarang mau jualan udah nggak mesti ada lapak toko lah gitu ya. Kalau dulu kan mikir harus buka lapak di mana, toko di mana. Sekarang nih rumah kita pun kita bisa jadikan sebagai toko dan lapak, karena nanti orderannya, pembelinya dari mana-mana ya, buy online. Nah, ini dimudahkan oleh Allah gitu kan. Alhamdulillah ya, banyak orang yang sukses dengan jualan online. Yang penting dia punya barang atau dia tahu produknya ada di mana aja nih, toko mana aja ya. Lalu dia jadi reseller, nah, dia jual lagi kepada orang. Makanya sekarang dunia bisnis pengiriman ya, jasa pengiriman barang pesat ya. Itu gudangnya itu besar ya. Adalah ya perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, itu menjanjikan. Kemudian juga misalnya paus ya, mendirikan usaha yang kaitannya dengan kebutuhan publik ya, mungkin laundry ya atau penatu ya. Karena orang nih sekarang nih malas nyuci gitu ya, waktu sempit rasanya ya, banyak kesibukan, nggak sempat nyuci baju. Nah, ambil tuh celah-celah itu ya, bikin laundry, jasa terima cuci baju, gosok ya. Apalagi kalau sekarang nih yang rumahnya dekat-dekat kampus, ya itu banyak mahasiswa yang ngekos gitu kan. Mereka butuh jasa itu gitu kan. Walah ya laundry kiloan. Atau mungkin kalau yang nggak bisa itu coba peternakan, beternak. Nah, ini apalagi kalau bicara beternak ya, kalau skalanya kita punya skala yang ingin besar gitu kan, itu jadi target aja gitu kan, bahwa setiap tahun orang Islam itu kurban. Maka kebutuhan hewan kurban itu satu kepastian. Kambing, domba, sapi, kerbau, nah ini menjadi peluang bagi kita. Selama ini memang ya banyak hewan kurban itu diimpor ya, dari Australia, kemudian dari India itu. Nah, ini harusnya menjadi peluang bagi orang Islam. Cobalah ya terjun ke dunia peternakan. Kalau yang serius ke dunia kurban ya carilah tuh ya. Di mana pasokan hewan kurbannya, bagaimana pemeliharaan, penggemukan dan sebagainya. Insya Allah ini juga menjadi pintu bagi kita untuk menjadi kaya. Atau sekarang bisnis apa? Itu tadi ya peternakan ayam. Ya, orang semua makan ayam kok sekarang begitu ya. Atau peternakan ikan. Udah banyak gerai-gerai apa tuh ya, lele, pecel lele. Itu. Nah, kita coba masuk ke situ ya, ke sektor itu. Restoran ya banyak yang butuh ikan gurame, ikan apa lagi gitu ya. Kalau restoran Padang tuh ikan mujair ya. Banyak sekarang kan. Jualnya nggak usah bingung ya, online aja gitu ya. Kalau yang agak mini modal ya bikin bank sampah, kumpulin sampah-sampah dari tetangga-tetangga kita yang
masih bisa di recycle gitu kan, kumpulin. Jangan salah ya, banyak bos-bos rongsok hidupnya kaya raya ya, padahal hidupnya dari sampah itu ya. Anak-anak buahnya memang tinggal di daerah kumuh gitu kan, tapi bosnya itu pengepulnya kaya-kaya itu ya. Mobilnya gede-gede ya. Istrinya perhiasannya banyak. Saya beberapa kali melihat itu. Atau mendirikan usaha servis ya, barang-barang elektronik. Sekarang kan orang banyak pakai gadget ya. Belajarlah ya bagaimana bikin counter handphone ya, perbaikan dan sebagainya. Atau pertanian juga boleh ya, bagus ya, itu ditekuni ya. Karena memang manusia pasti makan. Ya, pasti makan sayur ya, makan tanaman lah gitu ya, sawah, padi itu pasti kita perlu ya. Sampai sekarang pemerintah kita masih impor beras, ya, bahkan garam juga masih diimpor ya. Buah-buah ya, ini juga banyak yang masih diimpor. Nah, kita harus tekuni itu ya. Kita ambil, jangan sampai kemudian kita justru mengharapkan barang-barang impor. Ya, dan banyak lagi usaha-usaha yang sebetulnya orang Islam bisa tekuni ya, menjadi segmen, menjadi sumber ya, income untuk meningkatkan kekayaan. Ya, sekali lagi ketika kita sudah kaya, maka kemudian kita ya berusaha menjadi pribadi yang mendatangkan manfaat dengan kekayaan yang kita miliki bagi orang lain. Ini yang kemudian kita harus pahami bersama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya, yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.